Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amal wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faslun fi ahkamil i'tikafi. Pasal menjelaskan tentang hukum i'tikaf. Nah, kaitan kepada urusan Ramadan nih tentunya ya. Wa huwa lughatan, adapun i'tikaf menurut mungguh lughah al-iqamatu alai syai'in min khairin aw syarrin, menang atas sesuatu dari perkara yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau udah bicara menang diam tetap ya, baik itu yang baik perkaranya ataupun yang buruk, itu masalah disebutnya i'tikaf. Wa syar'an, sedangkan mungguh syara, yang namanya i'tikaf itu adalah iqamatu bi masjidin, menang ing dalam masjid, bisifatin maksusatin, dengan sifat-sifat tertentu. Ada cara. Jadi di dalam masjid diam. Nah, kemudian dengan sifat-sifat tertentu. Apa yang dilakukan sifat tertentu ini? Nah, nanti dijelasin. Wal i'tikafu sunnatun mustahabatun. Adapun i'tikaf itu hukumnya sunnah yang menjadi anjuran, yang mustahab, yang disukai. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Wa huwa fil ashril awakhir min ramadhana au min ramadhani afdalun, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu afdalun, lebih utama, minhu daripada di bulan Ramadan, fi ghairihi, selain daripada Ramadan. Lebih bagus 10 hari terakhir di akhir Ramadan itu yang afdal, lebih utama. Fi ghairihi, selain daripada di dalam Ramadan, atau di luar, dimasuk sebelum 10 hari. Jadi lebih utama itu, afdalnya itu 10 hari terakhir. Li ajli talabi lailatul qadri, karena untuk mencari ya malam Lailatul Qadar. Cari malam Lailatul Qadar. Jadi hitungan 21, 22, 23, 24. Nah, kita kan cari yang ganjil tuh. Tapi kan kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu yang kapan nih. Tuh, jadi kita i'tikaf di dalam masjid pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Yang selanjutnya i'tikaf itu yang diketahui itu ada 2 persyaratan. Yang pertama an-niyatu, niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Udah menang diam di dalam masjid, niat, saya niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Syarat yang pertama niat, ya. Selanjutnya yang kedua, al-lubsu fil masjidi, diam di dalam masjid. Nah, dan tidak cukup diam di masjid sekiranya cuma diam doang, tenang.
Ya, sebentaran gitu, tapi tenang gitu, cuman tumak ninah. Sebentaran, ngadem doang gitu, nggak cukup. Jadi apa yang dilakukan? Nah, ini di sini ya. Kita harus betul-betul meneng diam di dalam masjid. Apa yang kita bisa lakukan? Itu diamnya itu lebih baik kita bawa zikir, baca Quran, atau hal-hal yang positif yang manfaat lainnya. Walaupun menang dalam masjid itu kita ngobrol musyawarah. Nah, niatin dulu tuh kalau udah datang dalam masjid, walaupun ngobrol nih, persiapan panitia mau zakat fitrah, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Itu udah masuk dapat kategori i'tikaf. Nah, persyaratannya masjidnya itu masjid yang jami'. Kata Imam Syafi'i dalam kitab jelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bahwa yang dapat nilai ganjaran itu kalau i'tikafnya di masjid jami' yang diwakafkan oleh masyarakat kepentingan umum. Nah, kalau yang pribadi perusahaan nggak masuk kategori itu. Kalau mau i'tikaf diam nih, misal arti i'tikafnya itu diam di dalam masjid yang sifat itu makninah, tapi mesti dibarengin kalau di luar masjid jami dibarengi dengan baca Quran dan zikir. Nanti dapat pahala zikir dan baca Qurannya masalahnya. Ya, itu ya. Jadi harus yang kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian wasyartul mu'takaf, syarat orang yang i'tikaf itu islamun, yaitu orang Islam, wa aqlun, berakal, wa naqau anil haidi awin nifasin wa janabatin. Satu, beragama Islam, berakal, suci dari haid, nifas, dan suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaf kafirin wa majnunin wa haidin wa nifasin wa janibin. Maka tidak sah i'tikaf itu bagi orang kafir, orang gila, orang yang sedang haid, orang yang haid, nifas, ataupun orang yang junub hadas besar. Ya. Jadi nggak sah. Nah, persyaratannya orang yang Islam, kemudian orang yang berakal, suci dari haid, nifas, dan hadas besar. Nah, kalau yang berurusan tidur Ramadan, tidur ngimpi, tahu-tahu basah, ngimpi basah tuh, bukan ngobrol tapi tahu-tahu pas lihat lengket gitu kan, dulu keluar mandi dulu dia, segera mandi, segera lepaskan dari hadas besarnya, balik lagi i'tikaf. Ya, tuh. Walau irtaddal mu'takafu au sakaru battala i'tikafuhu. Murtad, walaupun dia orang yang i'tikaf itu murtad atau dia mabok, maka tentu jelas bahwa i'tikafnya itu batal. Wala yakhrujul mu'takafu, dan tidak boleh keluar orang yang i'tikaf minal i'tikafi, dari i'tikafnya, ya, kecuali karena adanya hajat sebagai manusia min baulin wa ghaitin, seperti dia kencing atau berak, pengen berak nih kebelet keluar, kemudian lagi kencing, nah, keluar tuh, nanti dia masuk lagi i'tikaf lagi tuh, ya. Atau karena udzur, karena lantaran dia perempuan haid, ya, atau karena dia sakit, ada udzurnya, nah, itu dia tidak bisa diteruskan i'tikafnya, ya keluar tuh, ada batal kan. Nah, tadi harus naqa'u minal haid wan nifasi, ya harus suci dari haid dan nifas. Kalau dia perempuan, dia tidak mabuk, tidak gila. Nah, kalau dia gila nih lagi udah niat i'tikaf, batal i'tikafnya, sama seperti halnya sholat lah. Karena i'tikaf itu masuk kategori ibadah juga dalam masjid. Jadi menang dalam masjid,
Ya dia melakukan hal yang baik, yang positif, ya merenung, zikir gitu kan. Nah, hal-hal yang positif yang baik dalam iktikaf. Makanya diniatkan dulu pertama niat iktikaf. Saya niat iktikaf. Kayak model gini misalnya ngaji gitu kan, baca Quran, tadarus. Niatkan sebelum tadarus itu nawaitul i'tikaf lillahi taala. Saya niat i'tikaf karena Allah taala. Udah, nanti setelahnya itu baca Quran. Walaupun sebentaran 1 jam baca Qurannya, dapat pahala i'tikaf. Itu tadi lagi persyaratannya, yaitu di masjid yang jami'. Maka tidak dibolehkan keluar dari masjid jika orang itu sudah melakukan niat i'tikaf.